Lagi-lagi Stephen King ngeluarin film horornya yang agak sedikit di luar nalar di sini. Dimana kalau sebelumnya kita udah nonton karya Stephen King yang berjudul It, Sang Badut Pembunuh, pastinya berkalian semua yang udah nonton pasti udah tahu, udah gak asing banget lah ya men ya. Dengan film Badut Pembunuh satu ini tuh ya. Nah kali ini dia itu ngeluarin film terbarunya yang pastinya lebih horor, lebih sadis, lebih brutal lah dari sebelumnya ya men ya. Dimana film ini sendiri kalau kita bisa tahu yaitu berjudul The Monkey. It's a goddamn mess in there. Have you been up there? It's like that restaurant. Spaghetti City. Everything okay up there? Yeah, everything's fine. Come on, baby, let's have some fun. Oke, di film The Monkey ini secara premis bisa gue bilang ini film sangat wah gila sih ya men ya. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa tentang film ini karena selama gue nonton film ini banyak menampilkan aksi brutal yang di sisi lain aksi tersebut tuh kayak apa ya, gak lazim gitu ya men ya. Gimana ceritanya nih sebuah mainan monyet bisa menjadi teror buat kebanyakan orang gitu ya. Jadi apa ya men ya, gue nggak habis pikir gitu sama konsep ini film, mau bilang psikopat tapi pelakunya bukan orang, melainkan sebuah mainan gitu ya. Mungkin penggambaran yang paling tepat untuk film ini sendiri menurut gua ya men ya, itu adalah psikopat mainan monyet. Karena di sini yang beraksi itu kan sebuah mainan untuk membunuh semua orang gitu ya. Sekali menabuh drumnya langsung berjatuhan semua korban. Ya mungkin itu sih kata-kata yang paling pas untuk film ini sendiri gitu ya. Dan selanjutnya kita akan langsung saja masuk kepada intinya, dimana kita akan langsung saja masuk kepada bagian-bagian pentingnya seperti sinopsisnya, review-reviewnya, dan juga bagian latar belakangnya film ini kita akan bahas tuntas pada clips review kali ini. Let's go. Dan juga sementara itu film ini dibuat dan disutradarai oleh nama-nama yang cukup populer di sini. Di antaranya ada Oz Perkins sebagai penulis naskahnya, lalu ada James Wan juga sebagai produser dalam film ini gitu ya. Dan film ini juga dibuat oleh Neon Pictures, di mana Neon ini lagi cukup mentereng, namanya lagi tinggi-tingginya gitu sekarang gitu ya men ya. Karena terakhir di tahun lalu saya ingat dia buat film yang cukup fenomenal dengan kesan horornya juga ya men ya. Dimana film itu berjudul Longlegs, dan film ini tentunya dibuat juga oleh Neon. Dan juga feels yang gue rasakan setelah nonton film ini, gue ngerasa film ini memang secara eksekusi cukup brutal gitu. Dimana brutal yang memang gue bisa bilang ini berada di garis yang cukup tinggi gitu ya men ya. Dan mungkin bisa gue bilang film ini secara kebrutalan ya 11-12 mirip Final Destination gitu ya men ya. Dan bahkan mungkin lebih parah gitu ya. Dan sementara itu yang bikin gue cukup suka di film ini adalah gue ngelihat ada beberapa adegan komedinya gitu. Dimana komedi yang lihat kan cukup kental dan terbilang segmented juga di sini. Dan mungkin nanti gue bakalan bahas unsur-unsur komedi yang dijadikan seperti apa. Tapi sekarang kita akan bahas dulu bagian sinopsis dari film ini, di mana film ini menceritakan seorang anak kembar, lebih jelasnya itu kakak beradik lah gitu, di mana mereka tinggal bersama ibunya yang bernama Louis, yang dimana Louis ini bisa dikatakan sebagai orang tua tunggal gitu ya, karena memang sang suami ini udah nggak tahu kemana, posisinya udah ngilang begitu aja ya men ya. Ya memang di awal-awal film kita diperlihatkan sang suami itu masih ada gitu ya men ya, tapi lambat laun dia hilang secara misterius terkait sama mainan yang dia bawa di sini cuy ya. Singkat cerita, di mana ketika lagi di rumah, sang anak ini menemukan sebuah gudang penyimpanan milik ayahnya gitu ya men ya, di mana mereka menemukan sebuah ya kalau bisa dibilang tuh sebuah barang-barang antik gitulah ya men ya. Dan pada akhirnya sampailah anak tersebut pada sebuah kotak yang terbilang cukup menarik gitu dari segi packagingnya gitu ya. Lalu mereka berdua mulai ngebuka tuh kotak tersebut, dan ketika dibuka, boom, berisikan mainan monyet yang cukup misterius lengkap sama drumnya gitu ya. Dan secara premis bisa gue bilang mainan ini sangat membawa petaka gitu bagi siapa aja yang memutar mainan tersebut. Jadi memang tipikal mainannya tuh kayak diputar dulu baru bisa main drum gitu ya men ya. Dan selanjutnya bener aja sih, setiap mainan itu diputar akan datang satu korban berjatuhan secara acak gitu ya. Dan korbannya itu bukan orang lain gitu ya, melainkan kerabat terdekatnya sendiri di sini. Jadi istilahnya tuh kayak tergantung siapa yang muterin boneka tersebut, maka keluarga dia akan jadi korban selanjutnya. Lebih tepatnya tuh kayak akan jadi sasaran selanjutnya lah gitu. Dan juga secara kengerian yang bisa gue tangkap di film ini, dimana mainan monyetnya tuh nggak bisa dihancurin gitu, walaupun dibakar, dicincang, tetap dia bakalan kembali utuh seperti semula gitu ya men ya. Ya memang kalau kita lihat itu ketika dicincang, dibakar itu yang mungkin memunculkan beberapa perubahan yang sangat signifikan ya men ya. Tapi setelah film ini berjalan di beberapa part selanjutnya,
boneka ini bakalan kembali utuh gitu ya men ya. Jadi singkatnya tuh kalau bisa gue bilang kayak di film Jumanji ya men ya, dimana kalau di film Jumanji itu kan sebuah kotak itu kan nggak bisa dihancurin, walaupun dipukul, walaupun diapain itu kan tetap bakalan kembali utuh gitu ya men ya. Ya menurut gue sih hampir sama, hampir mirip lah dengan film ini ya men ya. Tapi di film ini yang menjadi pembeda itu kan sebuah boneka ya men ya, boneka yang nggak bisa dihancurin, walaupun dibakar, dicincang, diapa-apain ya tetap bakalan kembali utuh gitu ya men ya. Dan selanjutnya untuk menggambarkan lebih detailnya bisa langsung kalian tonton sendiri, karena seperti biasa gue gak bisa spoiler di sini. Dan sementara untuk reviewnya sendiri, film ini menggambarkan beberapa hal menarik menurut gua. Di antaranya dari sebuah backsound yang ditampilkan sangat pas banget, seakan-akan tuh ngikut alur ceritanya gitu. Seperti contohnya ketika lagi di adegan panik, tegang, itu backsoundnya tuh langsung gercep masukin unsur itu gitu ya. Dan pastinya itu sangat keren banget menurut gua. Terbilang pemilihan lagu-lagunya sangat pas, relate dengan apa yang terjadi gitu. Dan nanti bakalan gue cari juga sih beberapa lagu dari The Monkey ini, karena memang bisa dijadikan lagu-lagu buat pengantar, buat nemenin santai, dan bahkan buat nemenin kerja. Ini cocok sih menurut gua ya. Dan juga selanjutnya awalnya gue kira film ini tuh bakal satu universe sama Conjuring di sini ya men ya, karena memang di film Conjuring itu kan kita sempat diperlihatkan tuh ya men ya, sebuah boneka Annabelle di lemari yang berentetan dengan mainan monyet ini gitu kan. Tapi ternyata setelah gue mulai cari tahu lebih dalam, ternyata pemikiran gue salah di sini, dimana film ini nggak ada sangkut pautnya sama sekali, dan beda rumah produksi juga gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang tuh ekspektasi yang gue masukkan di awal itu nggak sesuai sama realitanya gitu ya men. Dan sementara untuk hal menarik selanjutnya, walaupun film ini menyajikan adegan gore sadis dan aksi yang brutal, di sini kita masih bisa melihat adegan komedi ya, komedi kalau bisa dibilang komedi-komedi satir gitu lah ya men ya, yang dibawakan oleh setiap karakternya. Dimana seperti contohnya ketika gue lihat pas adegan kematian orang yang lagi kebakar, itu sangat apa ya men ya, terlintas di pikiran gue tuh ya apa ya, ngeri sih ada, tapi di sisi lain itu gue kayak dibuat kayak dibuat bingung gitu ya men ya, kok bisa ada kematian yang seperti ini ya men. Ya kalau bisa dibilang sih seakan-akan kematiannya tuh udah terencana sejak awal gitu ya. Mungkin buat penikmat film-film kematian beruntun seperti apa ya, Final Destination, menurut gue film ini sama sih, sama-sama menampilkan kematian beruntun dan mustahil lolos dari maut gitu ya. Cuma ya yang jadi pembeda di antara dua film tersebut dari cara kematiannya aja sih. Kalau di Final Destination itu kan kematiannya seakan-akan udah takdir gitu ya. Nah sedangkan kematian yang ditampilkan di film ini cukup singkat sebenarnya, yaitu disebabkan oleh sebuah mainan monyet yang udah terkutuk. Jadi mungkin sekilas tampak sama, tapi ada pembeda di sini gitu ya. Dan selanjutnya mungkin untuk rating yang bisa gue berikan untuk filmnya sendiri 1-10 gue bisa kasih di angka berapa ya men ya, 7,5 lah gitu ya men ya, karena memang secara plot twist serta adegan-adegan yang ditampilkan cukup segmented dan terkesan lucunya juga ada gitu ya. So jadi mungkin cukup sekian dulu review yang bisa gue berikan pada film ini sendiri. Buat kalian semua yang punya pendapat-pendapat lain bisa tulis di kolom komentar di bawah gitu ya. So seperti biasa kita kembali lagi minggu depan, gue Gupron dan